kita lihat ya sama-sama ya, tokoh-tokoh yang ternyata ada yang survive dari kanker getah bening. Nah tadi seperti Sheila bilang tadi, dokter Sheila bilang katanya memang aku juga pengen penasaran nih dok. Tadi kan dokter bilang katanya kanker getah bening itu ada di 600 titik. Ada di situ getah bening itu gitu. Tapi kenapa yang terlihat tuh di leher dok itu dok? Ya karena yang di leher yang bisa kita raba. Oh gitu. Di dalam bisa saja. Makanya pada waktu diperiksa baru ternyata di dalam itu ada banyak itu. Ini kan kita teraba di sini dan di ketiak ya, itu memang yang kebetulan teraba dan bisa dideteksi. Oke, tapi deteksinya nih mungkin masyarakat perlu tahu nih dok, kalau misalnya di bagian tubuh yang tidak gampang terlihat, itu gimana untuk deteksi dininya dok? Ya kita check up rutin saja dan yang penting adalah bahwa kita selalu harus mencatatkan diri dan memeriksakan kalau ada yang aneh dari biasanya. Kalau ada kelenjar ya jangan panik, ke dokter, mungkin antibiotik dulu. Kalau tidak mengecil baru diperiksa lagi, kadang-kadang mesti diambil jaringannya, diambil kelenjarnya ya, kita sebut biopsi namanya. Jadi memang itu suatu ada langkah-langkahnya, tapi nggak usah kemudian lari-lari ke sana kemari, begitu banyak kelenjar langsung bikin surat wasiat sih belum perlu. Jangan takut dulu ya, Prof. Tapi waspada penting. Waspada penting. Nah itu dia, kalau misalnya apa sih yang gejala-gejala yang kita rasakan Prof kalau pada saat terkena? Kadang-kadang kita dapatkan demam kalau malam hari, naik turun gitu, dan keringat malam hari, walaupun ada udara AC kita keringetan. Berat badan turun, ya walaupun kita udah makan biasa, berat badan turun. Dan tentunya teraba kelenjar. Nah yang teraba ya hanya apa yang bisa muncul di sini. Karena di dalam tuh di sekitar usus sebagainya itu yang kita nggak bisa meraba. Oke, ini kalau misalnya kita lihat gejalanya agak mirip dengan penyakit TBC ya dok ya? Kalau misalnya mirip dengan banyak penyakit lain. Karena itu penting untuk diperiksakan ke dokter gitu. Oke. Baik dok, ini ada fakta dan mitos dok bahwa kanker getah bening menyerang orang yang sistem kekebalannya rendah. Enggak sebetulnya. Fakta atau mitos? Oh berarti? Dia memang kebetulan ada bahan dari luar. Ya, jadi kanker getah bening itu 90% itu dari lingkungan. Kadang-kadang ada infeksi virus, tapi ya zat warna, zat kimia, pengawet. Jadi dan itu menyebabkan perubahan pada berbagai organ. Bisa paru, hati. Nah kebetulan bisa kena ke kerja getah bening itu. Jadi fakta atau mitos tuh tadi dokter, atau menyerang orang yang sistem kekebalan tubuhnya rendah? Enggak, itu mitos. Mitos ya? Oh baik. Jadi bisa. Berarti nggak ada hubungannya dok ya dengan sistem kekebalan tubuh. Tapi mungkin kalau misalnya kekebalan tubuhnya rendah bisa jadi ada penyakit-penyakit lain yang serupa juga dengan. Yang juga bisa bikin kelenjarnya membesar, tapi bukan limfoma itu. Oke, mungkin harus dibedakan juga dok kalau misalnya itu karena limfoma atau karena kelenjar getah bening karena infeksi. Seringkali kita baru tahu kalau kita mengambil satu kelenjar itu yang kita biopsi itu. Oh begitu. Nah, berarti harus biopsi ya dok ya. Nah, ini yang juga ada mitos bahwa kalau dibiopsi maka kanker akan semakin menjalar. Nah, itu adalah mitos yang amat sangat harus kita hindari. Iya dok, itu sering. Karena kalau memang sudah kanker ya kanker, kalau enggak ya enggak. Oh gitu. Jadi tidak menjalar kemana-mana. Jadi kita tidak boleh takut pada biopsi itu. Biopsi itu kalau baik. memang dia udah kanker ya tetap kanker, kalau memang dia tidak ya bukan. Baik. Prof, ini ada fakta dan mitos lagi dok. Benjolan di leher atau ketiak merupakan ciri terserang kanker getah bening, begitu. Fakta atau mitos, Prof? Jadi gini, kalau kelenjar getah bening kita membesar, itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Ya. Sebagian besar bukan limfoma. Oh, sebagian besar bukan. Tapi kan ada sebagian kecil itu yang memang bisa disebabkan oleh itu. Jadi makanya mesti memeriksakan. Oke. Dianggap sebagai infeksi dulu, diobatin. Kalau tetap tidak mau mengecil, baru kita harus memeriksakan apakah ada sesuatu yang ganas atau tidak. Bahkan kadang-kadang bisa karena kanker dari tempat lain, bukan kerja getah bening. Begitu. Ya, jadi fakta atau mitos tadi berarti dok? Seharusnya kita bisa anggap sebagai fakta, tapi faktanya tidak melulu 100% itu. Oke. Bisa sebab lain, bisa karena itu. Baik. Oke, ini sebelumnya masyarakat juga bertanya nih dok, ini bisa disembuhkan atau enggak? Kalau tadi kita lihat sebenarnya di stadium 3 pun masih bisa disembuhkan ya dok ya? Ya, jadi tentunya penyakit kanker itu bisa sembuh bisa enggak bergantung jenisnya. Hanya ada beberapa jenis kanker yang bisa sembuh total dengan relatif mudah,
antara lain adalah gejala getah bening itu. Kalau kebetulan obat kemoterapi yang diberikan itu cocok dan badannya berespons baik, tapi bisa sembuh. Bisa sembuh Termasuk ya, yang Dok, bisa ya? disembuhkan. Kita lihat tadi kan beberapa orang, tapi yang gagal kan juga ada. Oke. Nah, Dok, ini banyak orang juga bertanya gitu, kalau kanker getah bening itu dapat kambuh kembali meski dinyatakan sembuh begitu, Dok. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Semua fakta. semua jenis kanker itu bisa muncul lagi, karena itu kita tetap perlu kontrol sampai 5 tahun. Oke. Oke. Udah lewat dari 5 tahun kita boleh agak lega. 5 setelah tahun 5 ya, Dok, tahun. ya? Ya, mesti kontrol, jadi tidak boleh lupa sama dokternya gitu. Oke. Nggak boleh bosan ketemu dokternya. Kontrol, misalnya tiap 6 bulan dicek. Dan juga kita tahu bahwa sesuatu yang tadinya memang kita anggap sudah hilang, bisa saja masih ada satu sel ketinggalan, dia tumbuh lagi tahun depan. Itu namanya relapse namanya. Iya. Relapse gitu. Ya, jadi kita harus tetap waspada, jangan kemudian kita melupakan semuanya. gitu. Baik. Nah, itu Tapi kalau sembuh bisa. oh, Banyak yang sembuhnya total. Iya. Sampai 10 tahun, 15 tahun nggak ada lagi. Oke, 5 Itu- tahun tuh cukup lama ya? iya, makanya apa yang harus dilakukan sih, Dok, itu selama 5 tahun itu, Dok, supaya nggak kambuh lagi gitu. Ya, jadi kan ke dokternya akan memeriksakan kelenjarnya. Mungkin dia akan lakukan ronsen, USG, CT scan dan sebagainya untuk mencari. Ya. Aman, oke, 6 bulan lagi. Nanti sesudah 3 tahun, setiap tahun. Gitu. Jadi itu sesuatu yang menjadi rutinitas pada semua penderita kanker. Bahwa follow up atau pemeriksaan selanjutnya itu harus tetap dijalankan walaupun tumornya udah kelihatan hilang. Begitu. Oke, walaupun nggak ada gejala tetap harus balik ke dokter Walaupun ya, Dok, kita ya? lihat CT scan udah hilang. Iya. Karena Begitu, kan masih tetap ada harus. yang nggak kelihatan. Gitu. Oke. Baik, Dok, ini fakta atau mitos nih, kalau kanker getah bening ini lebih banyak menyerang pria dibanding wanita. Ini jadi takut nih sebagai pria, Enggak Dok. sih, sama. Sama aja, Dok. Jadi mitos ya, Dok, ya? Itu Mitos. mitos ya, Dok. Oh. Jadi semua tetap mesti Hmm. menjaga diri dan Ya. mawas diri terhadap kemungkinan adanya penyakit kanker apapun sebetulnya ya. Oke, Begitu. ini mungkin masyarakat juga pengen tahu nih, Dok, faktor resikonya. Kenapa sih bisa terkena kanker? Apakah ada karena keturunan atau genetik atau pola hidup? Ya sebetulnya 90% itu pola hidup dan kebiasaan. Pola hidup. Beberapa jenis kanker seperti payudara ada gennya yang diturunkan dari ibu ke anak itu hanya 10%. Ya, hanya lingkungan semua. Ada faktor-faktor risiko tertentu yang dari gaya hidupnya. Kalau kanker getah bening juga yang paling jelas adalah merokok. Oke. Oh, jadi ini fakta. Jadi lebih ke gaya hidup ya, Dok, Gaya ya? hidup. Oh, jadi ternyata faktor genetik itu tuh fakta atau mitos berarti? Kecil. Berarti mitos ya, Dok? Fakta tapi Oh, kecil. faktanya kecil tapi. sekali. Oh, Jadi gitu. kita justru mesti memperhatikan gaya hidup kita, menghindari rokok, menghindari bahan-bahan merokok ya, Enggak, Dok. Enggak merokok, Dok. menghindari bahan-bahan kimia dalam Iya. makanan kita, junk food dan sebagainya, pengawet, zat Iya. warna yang tidak benar dan sebagainya. Itu jauh lebih penting daripada memikirkan apakah saya dapat keturunan nggak ya sakit kanker gitu. Itu kecil sekali. Oh, kecil sekali. Oke. Jadi berarti ada fakta yang pernah ada kejadian seperti itu bahwa itu ada keturunan Dan pada begitu, Dok? getah bening hampir nggak diturunkan. Tadi Oke. itu terutama kanker payudara yang ada Oh, 10% gitu. itu. 10%-nya kanker payudara. Tapi Getah kalau bening sih nggak. getah bening berarti mitos ya, Dok, kalau misalkan ada turunan itu, Dok, berarti. Baik. Oke, ini masyarakat juga penasaran nih, Dok. Kanker getah bening ini bisa nggak terjadi karena adanya kanker di tempat lain, Dok? Oh enggak. Jadi Dipicu dipicu oleh karena kanker kanker lain. lain? Enggak. Enggak ya, Dok, ya? Dia memang picu ya jadi ke situ gitu. Oh, dia Oke, hanya dia emang single itu aja ya, Dok? Tapi bisa juga kanker tempat lain bisa masuk ke getah bening. Kanker paru, kanker payudara, getah bening membesar. Begitu kita biopsi, isinya adalah kanker payudara, bukan kanker getah bening. Oh, Tapi getah beningnya sendiri bisa menjadi kanker. oke. Itu karena kanker di tempat lain yang ke situ ya, Dok, Ya ya? ke situ. Oh, begitu. Itu metastasis namanya. Penyebaran dari kanker lain. Dan itu berarti stadiumnya sudah lanjut ya, Dok, Iya. ya? Nah, ini untuk stadium berapa, Dok, yang bisa ditangani dan bisa sembuh sebenarnya? Sampai stadium berapa, Dok? Ada 4 secara teoritis semuanya bisa disembuhkan kalau Baik. getah bening. Tapi Ya. kemungkinannya semakin lama semakin persentasenya semakin lama semakin kecil. Stadium 1 hampir seluruhnya, 2 misalnya 80%, 3 70%, 4 lebih kecil lagi. Persentasenya yang kemungkinan bisa kita sembuhkan. Oke, Dok, ini ada mitos atau fakta nih. Ini
masyarakat penasaran kalau misalnya mencabut atau mencukur bulu ketiak nih dok, katanya itu bisa memicu jadi ada benjolan di ketiak yang bisa jadi itu kelenjar getah bening dok, kanker getah bening. Mitos atau fakta tuh dok? Mitos. Kalau mencabut mungkin agak sakit ya. Itu Tapi aja. kan masih ada yang suka waxing dok. Itu enggak. Lebih baik cukur ya dok, supaya nggak ketebelan ya Itu dok. enggak apa-apa. Nggak apa-apa dok. Tidak ada hubungan dengan kanker. Oke, kalau cukur juga nggak pengaruh ya dok? Mungkin cukurannya katanya kotor nih jadi kanker. enggak, Ya, atau apa? kotor infeksi bukan Ya. kanker. Oke. Itu bakteri, itu Iya. suatu masalah lain. Jadi itu Oke. beda lagi ya dok ya. Baik. Waduh ini luar biasa sekali ya kita akhirnya bisa mendapatkan Jadi informasi. silahkan mencukur bulu ketiak. Siap. Jadi nggak usah takut tuh ya, cabut bulu ketek atau cukur cukur. tidak ada hubungannya dengan kanker getah bening ya dok ya. Oke. Baik Ini mungkin dokter. Terakhir nih dok, Ya. mungkin tips-tips untuk masyarakat gimana caranya supaya bisa deteksi diri dan bisa terhindar dari penyakit kelenjar getah bening, kanker terutama. Sebetulnya untuk semua jenis kanker ya, Ya. kalau kita ingat 3 hal. Ya. Satu, jaga berat badan yang baik. Kedua, olahraga. Ya. Ketiga, makan makanan yang baik. Hmm. Ketiga itu saja sudah akan dapat mencegah kanker sebanyak 35%. Oke. Kanker apapun. Hmm. Nah, makanan inilah yang justru penting karena kita bisa memilih sebetulnya. Yang ada zat warnanya, apakah ini ada zat warna yang jelek atau tidak, pengawet, penyimpanannya segala macam. Nah, itu yang harus kita pilih. Jadi kita harus melihat makanan itu berdasarkan kualitas maupun apakah kontaminasi atau dengan sengaja ya dengan pengawet makanan dari sekitar kita itu. Oke. Baik, waduh, jadi seperti itu ya. Kita udah tahu nih pemirsa Ayo Hidup Sehat ya. Benar-benar kita benar-benar harus hidup sehat, menjaga pola hidup. Dan Ya, jangan merokok. jangan merokok. Hampir semua kanker Ya. itu berhubungan dengan merokok. Tuh, jangan merokok. Udah stop rokok. Semua Stop kanker rokok. berhubungan Stop. dengan rokok ya dok ya. Ah. Payudara, leukemia, paru, usus, itu berhubungan dengan merokok. Iya. Luar biasa. Jadi kita sudah tahu nih. Aduh, terima kasih banyak ya dok ya. Jadi kita mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk pemirsa ya kan. Pastinya sini sangat bermanfaat sekali gitu. Karena kan kita kanker getah bening ini memang ternyata akhir-akhir ini banyak menyerang begitu. Dan Iya. terakhir ya atlet kita tadi itu yang ternyata akhirnya meninggal dunia karena kanker getah bening. Tapi bisa kita sembuhkan Terutama apabila kalau deteksi stadium- lebih awal. Iya, lebih awal. Oke, baik dok. Terima kasih Oke, dok. Terima kasih banyak dokter Sama-sama. Aru. Dan ini tadi kita udah sempat ngebahas soal singkong juga nih pemirsa, bahwa singkong ternyata banyak manfaatnya ya. Ya, betul sekali. Jadi manfaatnya banyak dan tak terasa juga akhirnya waktu kita juga sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa. Jangan lupa saksikan terus Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Saya Dr. Sheila Salsabila. Dan saya Indra Bekti, terima Indone- kasih. Ayo Indonesia, Indonesia, ayo ayo hidup hidup sehat. sehat. Jangan lupa ya nonton juga di fifa.co.id ya. Oke. Reviewnya juga bisa ditonton di situ ya. Baik, sampai jumpa.